Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Rusman MPD dan Bapak Budi Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Kami dari kelompok 7A akan mempresentasikan materi tentang siklus gaya belajar. Sebelum kami mempresentasikan materi siklus gaya belajar, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan kelompok 7A. Yang pertama ada saya sendiri, perkenalkan saya Luna Adi Yudisa selaku moderator. Selanjutnya ada Tasya Nurul Fitri selaku pemateri pertama. Selanjutnya ada Syafis Raju selaku pemateri kedua dan Fahmi Muhammad Fauzi selaku pemateri ketiga. Tolong di next lagi. Oke. Gaya belajar merupakan suatu cara yang dimiliki oleh individu di mana menjelaskan mengenai bagaimana atau cara yang ditempuh oleh masing-masing individu untuk berkonsentrasi pada proses dan bagaimana individu tersebut berproses untuk menguasai informasi menggunakan persepsi yang berbeda. Gaya belajar yang dimiliki individu dapat membuat individu tersebut mengerti bagaimana cara memahami dan mengingat suatu informasi yang telah disampaikan. Kesadaran tentang gaya belajar yang dimiliki merupakan hal penting untuk mengoptimalkan hasil belajar. Hal ini disebabkan gaya belajar dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tasya Nurul. Kepada Tasya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian. Gaya belajar merupakan cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Biasanya belajar berhubungan dengan cara seseorang belajar dan cara belajar yang disukai. Kesadaran tentang gaya belajar yang dimiliki merupakan hal yang penting untuk mengoptimalkan hasil belajar individu. Untuk mengoptimalkan belajar hasil individu, gaya belajar juga merupakan salah satu yang dimiliki setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Baik, terima kasih Tasya. Selanjutnya materi tersebut akan disampaikan oleh Syafis Raju. Kepada Raju, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita belajar visual. Kita belajar visual merupakan gaya belajar di mana gagasan, konsep, data, dan informasi dikemas dalam bentuk gambar dan teknik. Media pembelajaran yang digunakan untuk membantu pelajaran siswa yang memiliki gaya belajar ini yaitu ada konsep, ada diagram, ada buku gambaran, ada video. Di dalam tipe belajar ini menitik beratkan pada indera penglihatan. Sekian dari penyampaian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syafis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fahmi. Kepada Fahmi, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tipe belajar auditif atau tipe auditory learner. Tipe belajar auditif merupakan suatu gaya belajar di mana siswa lebih dominan dalam menggunakan indera pendengarannya untuk melakukan aktivitas belajar. Siswa dengan gaya belajar auditif lebih mengandalkan pada pendengarannya untuk memahami dalam pembelajaran. Oleh karena itu, siswa dengan gaya auditif dapat mencapai kesuksesan belajar dengan mendengarkan. Misalnya, mendengarkan ceramah, mendengarkan radio, berdialog, ataupun berdiskusi. Adapun ciri-ciri gaya belajar auditif. Yang pertama, sering menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang kedua, senang membaca dengan keras dan mendengarkan sesuatu. Yang ketiga, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, bahkan warna suara.
Sudah jelas bahwa siswa dengan tipe belajar auditif akan mengandalkan pendengarannya. Oleh karena itu, peran guru di sini sebaiknya memperhatikan siswa hingga ke alat pendengarannya. Karena siswa dengan tipe ini dapat mengerti dengan menghafal materi melalui membaca teks dengan keras dan mendengarkan melalui media audio. Terima kasih. Sekian yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fahmi. Materi selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Raju. Pada Raju dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kita belajar kinestetik adalah gaya belajar yang mengharuskan individu tersebut untuk sesuatu yang melakukan seperti agar dapat mengingatnya, individu mempunyai gaya belajar dan melakukan belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan tindakan. Tentunya individu dengan gaya belajar kinestetik karena keinginannya untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Ciri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik yaitu salah satunya berbicara dengan perlahan, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat dengan berbicara dengan orang, selalu berorientasi dengan fisik dan banyak gerak, menghafal dengan saat berjalan, dan melihat menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Banyak menggunakan isyarat tubuh serta ingin melakukan secara visual. Oleh karena itu, siswa dengan gaya belajar kinestetik ini akan lebih mudah pembelajaran apabila ia bergerak. Karena motor mengandung tindakan misalnya dengan cara dan berusaha mengetahui lingkungan di sekitar dan materi yang dapat saya. Baik, terima kasih Raju atas pemaparan materinya. Selanjutnya tolong di next. Oke, teman-teman, jadi kesimpulan dari materi tentang tipe gaya belajar ini, manusia memiliki macam-macam gaya belajar yang dapat membantu mereka untuk belajar secara maksimal. Gaya belajar dapat diartikan sebagai cara termudah yang dimiliki seseorang dalam menyerap, mengatur, mengolah informasi yang diterima. Yang terpenting, andalkanlah Tuhan untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 7A. Untuk sesi tanya jawab akan kita lakukan setelah kelompok 7B presentasi. Pada kelompok 7B mungkin dipersilahkan. Oke, terima kasih kelompok A. Untuk yang kelompok B boleh raise hand dulu dong. Untuk Resi boleh on cam sebentar, boleh nggak? Biar bisa di spotlight. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Budi Setiawan MPD dan Bapak Dr. Andas Rusman MPD yang pada kali ini kebetulan tidak bisa hadir bersama kami. Nah, dan teman-teman lainnya yang berbahagia pada kali ini kelompok 7 dari kelas B dengan materi yang akan kami bahas yaitu tipe-tipe gaya belajar. Oke. Full screen. Untuk kelompok 7 ada anggota yang pertama adalah Yusuf Syafiq Akbar, yang kedua ada Miftahul Khaira, yang ketiga ada Reginald Gilbert Mulyana, dan yang keempat adalah Resti Surya Negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusuf Syafiq Akbar yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini, dan saya akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Pembahasan dari kelompok 7 ada dibagi ke 5 bagian. Yang pertama pengertian tipe-tipe gaya belajar, selanjutnya ada tipe-tipe gaya belajar dan karakteristiknya, selanjutnya ada pengaruh tipe gaya belajar terhadap prestasi,
Dan selanjutnya ada urgensi gaya belajar. Selanjutnya yang terakhir adalah dinamika penerapan gaya belajar. Oke. Untuk pengertian tipe-tipe gaya belajar menurut Fleming dan Mills. Nah, gaya belajar itu merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas, sekolah, maupun tuntutan dari mata pelajaran. Nah, gaya belajar siswa itu ada kecenderungan spesifik seorang siswa dalam menangkap atau menyerap dan memproses informasi atau materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, sebagaimana kita ketahui, dalam kegiatan pembelajaran, para siswa menyerap informasi atau pengetahuan melalui panca indera yang dimilikinya. Nah, gaya belajar tersebut terbagi ke beberapa tipe atau disebut juga tipe-tipe gaya belajar. Nah, yuk kita simak apa aja sih tipe-tipe gaya belajar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftah. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Langsung saja kita akan membahas mengenai 3 tipe-tipe gaya belajar beserta karakteristiknya. Next. Yang pertama ada tipe belajar visual atau visual learner, yaitu gaya belajar di mana gagasan, konsep, data, dan informasi lainnya dikemas dalam bentuk gambar. Siswa dengan tipe belajar ini akan tertarik dengan diperlihatkannya gambar, grafik, peta konsep, dan ilustrasi visual lainnya. Pada gaya belajar ini dibutuhkan banyak model dan metode pembelajaran yang menitikberatkan kepada peragaan. Karakteristik siswa dengan gaya belajar ini adalah yang pertama, cenderung duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. Yang kedua, nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk. Juga orangnya rapi dan teratur. Yang keempat, tidak mudah terganggu keramaian dan lebih suka membaca daripada dibacakan. Lanjut kepada tipe belajar yang kedua, yaitu tipe belajar auditori, yaitu anak yang lebih mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui pendengaran. Pada tipe ini, siswa dapat belajar lebih cepat dengan diskusi verbal dan mendengarkan penjelasan langsung dari guru. Tinggi rendahnya nada bicara serta kecepatan nada bicara juga mempengaruhi konsentrasi mereka. Karakteristiknya yaitu berbicara pada diri sendiri saat belajar, lalu mudah terganggu keramaian. Selanjutnya, suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu hal yang panjang. Lalu mudah mengingat hal baru, dan yang terakhir, kesulitan dengan pekerjaan yang melibatkan visual. Tipe belajar yang selanjutnya yaitu tipe belajar kinestetik. Anak dengan tipe ini mengandalkan belajar dengan bergerak, menyentuh, dan melakukan tindakan. Pembelajaran yang lebih bersifat kontekstual dan praktik sangat dibutuhkan oleh anak ini. Nah, karakteristiknya yang pertama, selain menyukai pembelajaran yang melibatkan gerak dan praktek, bisa dilihat saat berkomunikasi mereka banyak menggunakan isyarat tubuh. Lalu, anak dengan tipe belajar ini tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama. Yang ketiga, memakai jari sebagai penunjuk saat membaca. Dan yang terakhir, menghafal dengan cara bergerak atau berjalan di tempat. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Miftah, keren banget nih. Selanjutnya ada materi yang akan dijelaskan oleh Resi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh tipe gaya belajar terhadap prestasi. Sebenarnya prestasi belajar menurut Hamali adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang serta akan tersimpan dalam waktu yang lama karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi sehingga akan mengubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik. Walaupun begitu, capaian utama dari menerapkannya gaya belajar yang sesuai adalah agar siswa dapat dengan nyaman dalam mengikuti pelajaran. Dengan meningkatnya kenyamanan belajar bagi siswa, maka persentase keberhasilan pun akan meningkat. Gaya belajar baik visual, auditori, maupun kinestetik merupakan kombinasi cara siswa menyerap, mengatur, dan mengelola informasi yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi belajar. Tidak ada gaya belajar yang lebih unggul, semua tergantung penggunaan individu terhadap gaya belajarnya. Karena hal itu, mengetahui dan mencoba setiap gaya belajar yang
dapat meningkatkan juga efektivitas dan efisiensi saat menyampaikan atau memproses materi pembelajaran. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Resi. Selanjutnya untuk yang materi terakhir akan dijelaskan oleh Regi. Selanjutnya, ini belum. Oh, ya. Selanjutnya ada urgensi gaya belajar. Gaya belajar ini penting bagi guru ataupun bagi siswa. Tetapi manfaat yang didapatkan akan lebih besar dan dirasakan oleh para siswa karena pemanfaatannya sangat baik bagi pembelajaran terutama di luar jam sekolah. Dengan mengetahui gaya belajar yang tepat, siswa yang mengetahui gaya belajar pasti akan memiliki motivasi dan kenyamanan dalam belajarnya. Karena setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing, mengetahui apa yang cocok dengan murid akan membuatnya nyaman saat belajar. Juga dapat membantu mencerna pelajaran sesuai dengan preferensi dan kemampuan siswanya. Untuk guru sendiri, mengetahui gaya belajar yang cocok untuk siswa memiliki pengaruh yang sama. Hanya saja, peran guru di sini ialah mengenalkan pada siswa mengenai jenis-jenis cara belajar yang ada, agar dapat merangsang keinginan belajar siswa. Selain itu, membuat pembelajaran menjadi nyaman bagi siswa juga merupakan salah satu kesuksesan dalam mengajar yang dapat diwujudkan dengan pemanfaatan gaya belajar. Gaya belajar juga dapat membantu guru dalam menjelaskan sesuatu yang tepat dan fresh, karena setiap gaya belajar memiliki keunikannya masing-masing. Selanjutnya, ada dinamika dalam gaya belajar. Yang mana Regi tolong. Selanjutnya yang setelah ini dinamika. Ini ya. Masih ya itu. Selanjutnya ada dinamika penerapan gaya belajar. Masalah yang kita temui saat menerapkan gaya belajar ialah karena siswa dalam satu kelas itu banyak, maka dapat menjadi hambatan guru dalam menerapkan banyak gaya belajar. Setiap siswa pasti memiliki gaya belajarnya masing-masing, sehingga tidak dapat hanya memanfaatkan satu gaya belajar saja dalam pembelajaran. Selain itu, tidak semua materi yang ingin disampaikan dapat cocok dengan gaya belajar yang digunakan. Jika gaya belajar yang digunakan tidak tepat, maka gaya belajar malah memberikan dampak negatif bagi pembelajaran. Hal ini dikarenakan gaya belajar dalam pemanfaatannya oleh guru itu mirip seperti penggunaan media pembelajaran. Selain itu, menggunakan gaya belajar yang sama terus-menerus dapat menimbulkan kejenuhan saat pembelajaran atau saat siswa belajar mandiri. Sekian dari materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Regi. Nah, untuk kesimpulan kali ini, jadi gaya belajar dapat menambah efektivitas dan efisiensi dalam mencapai materi pembelajaran. Nah, gaya belajar juga dapat meningkatkan motivasi belajar para siswa yang membuat kenyamanan saat melakukan pembelajaran berlangsung. Nah, untuk saran dari kelompok 7 adalah pemanfaatan gaya belajar bagi guru itu harus diperhatikan kembali dengan mempertimbangkan kecocokan materi yang ingin disampaikan dengan gaya belajarnya. Maka hal ini dapat menjadi alat bantu dalam pembelajaran. Nah, selain itu, karena ada kemungkinan bahwa setiap siswa memiliki gaya belajarnya masing-masing, mengetahui serta memanfaatkan banyak gaya belajar dapat membuat terhindarnya pembelajaran yang membuat siswa jenuh. Nah, tetapi kita juga harus berhati-hati dalam penggunaan gaya belajar dalam implementasi di kegiatan pembelajaran, karena jika guru menggunakan gaya belajar yang tidak cocok, maka gaya belajar malah akan menjadi penghambat pembelajaran. Oke, baiklah teman-teman, jadi kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 7. Untuk selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya-jawab dan masukan. Tunggu sebentar ya. Ya, dipersilakan teman-teman untuk sesi diskusi. Untuk kelas A, apakah pertanyaannya untuk akan dicampur dengan kelas B atau kelas A, kelas B, teman-teman gimana? Gimana untuk kelas A? Kelas A aja. Oke, dari kelas A mau ada berapa pertanyaan yang diperbolehkan?
Untuk kelas A kita nampung 3 pertanyaan. Oke, untuk kelas B juga akan menampung 3 pertanyaan. Untuk pertanyaannya untuk kelas A, boleh raise hand dulu. Oke, di sini ada yang banyak yang raise hand ya, tapi karena terbatas yang akan menjawab. Untuk kelas A, kita akan pilih ada Najril, Aldi, dan Yordan. Untuk yang lainnya boleh low hand dulu. Oke, silahkan Najril. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Najril dari kelas B. Saya ingin bertanya, tadi disebutkan bahwa gaya belajar yang sesuai adalah kunci dari keberhasilan siswa saat belajar. Nah, bagaimana jika di jenjang sekolah dasar, guru masih kurang memperhatikan gaya belajar siswa yang berbeda-beda? Kita garis bawahi, siswa SD ini tuh notabene masih butuh asupan sumber belajar dari guru dan belum paham tentang gaya belajar, sehingga guru tersebut hanya menyediakan media pembelajaran itu saja, misal hanya visual atau audio saja. Sedangkan siswa tersebut ada yang butuh audio, ada yang butuh visual gitu. Dan hasilnya itu berdampak pada nilai siswa yang kurang maksimal atau dikatakan tidak berhasil gitu. Nah, kepada kelompok 7 kelas A, bagaimana tanggapan dan solusi dari teman-teman tentang masalah tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Najril. Untuk selanjutnya, Aldi boleh dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldi Septian Farhana dari kelas A. Izin bertanya. Kan tadi disinggung bahwa gaya belajar itu ada 3 ya, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, apabila guru dihadapkan dengan situasi bahwa muridnya dalam satu kelas itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh guru untuk agar proses pembelajarannya itu berjalan dengan baik? Dan apabila guru memilih untuk yang mayoritas gaya belajarnya pada kelas itu memilih untuk mayoritasnya saja yang dipilih, lalu bagaimana kepada siswa yang minoritas gaya belajarnya, apakah ditinggalkan saja atau bagaimana solusinya? Terima kasih. Bagaimana untuk kelas A? Apakah jelas pertanyaannya? Ya, sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih Aldi. Oke, selanjutnya ya Yordan boleh memberi pertanyaan. Ya, mana ini Mas Jordan, Steve? Yordan. Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar jelas. Sebelumnya saya izin untuk menonaktifkan kamera karena jaringan di sini sedang tidak stabil. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yordan Rizkia, NIM 210121 dari kelas 1A. Seperti yang tadi disampaikan pada presentasi, masing-masing siswa kan memiliki cara atau gaya belajar tersendiri. Berbagai macam karakter yang ada pada siswa membentuk gaya belajarnya sendiri. Nah, pertanyaan saya itu, apa yang Anda lakukan sebagai tenaga pengajar untuk melaksanakan pembelajaran dengan keberagaman gaya belajar tersebut? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Yordan. Cukup ya untuk pertanyaan untuk kelas A. Boleh lower hand dulu, Najril, Aldi. Oke, baik. Untuk pertanyaan kelas B, boleh Tyson. Ayo, ada satu lagi yang mau bertanya, boleh? Oke, sip. Udah ada 3 ya, cukup. Di sini ada Rian Mizar, Sylvie, sama Dwi Mayang. Untuk Rian Mizar, boleh pertanyaannya dibaca.
Terima kasih kepada Deep Sapik. Saya izin bertanya, bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu memiliki gaya belajar yang berbeda dengan teman sebayanya gitu. Nah, bagaimana guru menyikapi terhadap perbedaan tersebut? Terima kasih. Oke. Gimana? Udah jelas belum kelompok 7? Miftah, sudah dicatat Miftah? Oke. Untuk pertanyaan Silvi, boleh dibacakan Silvi? Baik, perkenalkan nama saya Sylvia Amalia dari kelas B. Nih, tidak sedikitnya para pelajar mengeluh dengan gaya belajar saat ini. Apalagi kita lebih banyak menggunakan teknologi yang mengakibatkan belajar tidak dapat stabil ya kan. Nah, cara gaya belajar yang tepat agar pelajar kembali minat untuk belajar lagi itu seperti apa tanpa adanya teknologi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Silvi. Selanjutnya Dwi Mayang. Iya, terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenalkan saya untuk menyampaikan pertanyaan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Mayang Sari, saya dari kelas A. Pertanyaan saya begini, bagaimana cara gaya belajar yang tepat gitu, agar tidak jenuh bagi siswa yang berkebutuhan khusus, namun dia tuh bersekolah di sekolahan biasa gitu, kayak misalkan berkebutuhan khusus seperti tunanetra dan tunarungu. Itu kan audio sama visualnya kan kemungkinan akan lebih kurang dari yang lain gitu. Nah, gimana cara yang tepatnya gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mayang, Silvi, dan Rian, Nizar. Oke, mohon beri waktu untuk kelas B dan kelas A untuk berdiskusi sebentar ya. Ya, sambil menunggu kelompok untuk melakukan diskusi terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta ya, dalam ini mahasiswa, saya ingin menanyakan random saja dulu ya, untuk mengisi kekosongan ini biar tidak hening, samber nanti kalau hening-hening diem-diem. Oke, sebagai contoh, coba Julia Permata. Iya Pak. Iya, sering kan dulu kalau mungkin beda kali ya kalau dulu saya SMA atau dan kuliah kan kecenderungan atau gaya belajar kita kan berubah-ubah ya. Kalau saya biasanya berubah-ubah. Ingat kalau dari dulu TK, SD, SMP, SMA dan sampai ke perguruan tinggi itu ada perubahan begitu. Nah, kalau Juli, apakah tipe yang contohnya, wah saya tuh kalau belajar itu butuh suasana yang harus ada iringan musik, begitu contohnya. Apakah tipe-tipe yang seperti itu atau bagaimana? Atau yang butuh suasana hening, tenang, tidak ada berisik, begitu atau bagaimana? Izin menjawab Pak, jadi kalau misalnya waktu saya di SMP, saya lebih sering kalau belajar itu lebih fokus kalau ada iringan musik. Tapi ketika saya SMA, karena juga banyak hafalannya, jadi saya membutuhkan ruangan yang nggak ribut gitu Pak. Jadi kayak hening biar hafalannya itu mudah itu maksudnya. Oh begitu. Gitu Pak.
kalau coba kita pindah ke, kalau Juli berarti jenjang pendidikan itu bisa merubah gaya belajar, gitu. Bisa saya definisikan seperti itu ya? Bisa Iya, saya Pak. artikan seperti itu. Oke. Kalau Dito bagaimana Dito? Apakah Dito itu dari TK, SD, SMP, SMA cenderung sama bahwa oh saya kecenderungannya tuh kalau belajar tuh suka lihat pemandangan yang pemandangan alam begitu, atau harus ada suara-suara apa atau bagaimana? Kalau saya TK dan SD itu lebih seringnya berkelompok gitu Pak. Jadi ada tutor sebaya gitu. Jadi lebih seringnya itu ya bareng gitu, belajarnya bareng. Tapi kalau SMP sendiri, sukanya sendiri. SMA itu mulai ini sukanya itu di tempat yang rame, tapi sayanya menyendiri gitu. Jadi dengan iringan musik. Jadi enggak terlalu hening, enggak terlalu rame gitu. Oh, enggak terlalu hening, Ya. enggak terlalu. Ya. Iya, terima kasih Dito. Terima kasih, Coba Pak. satu lagi. Ilham Marzuk. Ya Pak, apakah suara saya terdengar? Bagaimana kalau Ilham seperti apa? Kalau saya tuh biasanya tergantung jenis pembelajaran atau tugas yang sedang dikerjakan, Pak. Saya misalnya kalau lagi kerjain tugas ngegambar atau yang berbasis bikin sesuatu gitu, sukanya diiringin musik. Tapi kalau ngerjain tugas yang berbentuk tulisan kayak gitu, kan harus mikir, jadi susah fokus kalau misalnya sambil dengar musik tuh biasanya sambil nyanyi. Nah, kalau misalnya tugas-tugasnya seperti itu, saya biasanya suka belajarnya sambil di ruangan sendiri gitu, keheningan. Oke, iya. Nah, jadi kalau kita ambil benang merah dari ketiga mahasiswa tadi ya, bisa jadi ini ada kecenderungan yang sama bahwa gaya belajar itu dinamis, bisa berubah-ubah ya, bukan statis, tidak tetap. Jadi faktor utama yang mempengaruhi kalau menurut teman-teman, kalau dari ketiga statement pertanyaan teman-teman tadi itu apa? Apa yang sebetulnya mengubah gaya belajar dari seseorang itu? Ya, ada yang ingin memberikan pandangan begitu? Keadaan, Pak, situasi. Situasi, oke, bisa. Apalagi coba selain situasi? Wah, situasinya kalau ada yang nemenin jadi semangat. Oh, Natasha kalau ditemani Ilham, ini contoh ya. Jadi ditemani Ilham jadi lebih semangat, begitu contohnya. Nah, itu keadaan ya, keadaan bisa membentuk motivasi. Selain keadaan apa? Lingkungan, Pak. Lingkungan. Ini sifatnya masih eksternal ya, keadaan, lingkungan, begitu. Apalagi? Circle pertemanannya, Pak. Dewasaan, Pak. Bagaimana? Circle pertemanannya. Oh, Suasana hati. Oke. Kebutuhan, Pak, kebutuhan. Kebutuhan, oke. Emang butuhnya apa? Ya misal tadi kayak ada beberapa, kan mungkin tadi dijelasinnya tadi ya contohnya itu kalau misalkan di pelajaran A dia tuh karena mungkin memang nggak bisa memakai audio aja, jadi butuh dari faktor yang lain, misalkan dari segi visualnya gitu. Jadi maksudnya untuk mencapai tujuan pembelajaran tuh ya nggak bisa gitu hanya mengandalkan audionya aja. Berarti kan itu bisa aja dibilang sesuai dengan kebutuhan dia gitu untuk untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, lebih gitu sih Pak yang saya pahami. Nah, jadi kebutuhan ini bisa diartikan sebagai pokok bahasan ya, pokok bahasan atau pokok materi yang dipelajari begitu. Sebagai contoh ya tadi ada yang pelajarannya menggambar. Oh, penggambar dia membutuhkan situasi atau keadaan yang cenderung rileks, maka dia membutuhkan iringan musik gitu. Maka itu berlaku secara umum.
Tapi memang bagi orang-orang tertentu itu dengan IQ tertentu contohnya, itu memang dia punya perlakuan tersendiri ya, tapi kita bicara secara umum di sini. Oke, nah yang bisa ditarik kesimpulan bahwa gaya belajar itu sebetulnya adalah dinamis. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yang sering kita bisa sebutkan ada faktor internal dan eksternal begitu. Nah, kalau internal ya bisa dari dalam diri sendiri, sebagai contoh motivasi, kemudian preferensi, bisa juga genetik, itu juga bisa. Kemudian kalau eksternal ya tadi disebutkan ada lingkungan, ada kebutuhan, ada situasi dan kondisi dan sebagainya. Nah, nanti bisa dijabarkan lebih lanjut terhadap pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi terkait apa tadi, bagaimana bisa memotret atau bagaimana bisa mengcover kebutuhan gaya belajar siswa yang berbeda-beda, akan tetapi dikumpulkan dalam satu kelas atau sistem klasikal. Nah, itu guru menyikapinya seperti apa? Pertanyaan teman-teman tadi seperti itu kira-kira. Ya, silakan dilanjutkan. Izin menjawab. Apakah suara saya terdengar? Ya, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Aldi. Pertanyaannya itu gaya belajar ada 3, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Nah, apabila guru dihadapkan dengan situasi bahwa muridnya dalam satu kelas memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka apa yang harus dilakukan guru agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik, dan apabila memilih yang mayoritas, lalu bagaimana siswanya yang minoritas? Nah, dari kasus ini kita bisa mengambil contoh proses pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Kenapa? Karena di mata kuliah ini semua aspek itu tersentuh. Dari audio nanti ada penjelasan dari dosen di akhir sesi. Untuk visual itu nanti ada tampilan PPT, dan untuk kinestetik itu nanti ada giliran untuk mempresentasikan materi yang telah ditentukan. Begitu untuk jawaban dari saya, mungkin ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Raju jawabannya. Ya, izin menjawab pertanyaan Najril. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan dan solusi dari teman-teman tentang masalah apabila di jenjang SD guru masih kurang memperhatikan gaya belajar siswa yang berbeda-beda, sehingga hanya menyediakan media pembelajaran itu saja dan akhirnya berdampak pada hasil belajar siswa yang kurang maksimal atau tidak stabil. Nah, tanggapan kami dari kelompok 8 mengenai permasalahan tersebut yaitu memang benar adanya, bahwa kebanyakan guru di jenjang sekolah dasar masih kurang mengerti mengenai tipe gaya belajar siswanya, dan hanya mengandalkan media pembelajaran yang itu saja, sehingga tidak jarang siswa mengalami kurang maksimal dalam pembelajaran, bahkan siswa bisa mengalami kegagalan. Nah, guru harus memahami kondisi suatu kelas, baik dari tata kelas, bahan ajar, media, dan guru dapat memfasilitasi kebutuhan dari siswa akan kebutuhan belajar yang menantang, aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan dengan mengembangkan dan menerapkan berbagai metode, strategi, pendekatan, dan model pembelajaran yang tepat. Dan yang terpenting yaitu guru dapat memahami cara belajar dari setiap peserta didik yang ada di dalam kelas, sebab cara belajar dari setiap peserta didik tidaklah sama.
Guru dapat menyentuh siswa tipe auditif dengan ceramah dan penjelasan guru. Bagi siswa visual, guru dapat menggunakan berbagai alat dan media pembelajaran, seperti media gambar, poster, CD interaktif, digital konten, dan media visual lainnya. Sedangkan bagi tipe kinestetik, guru dapat menyentuhnya dengan pengalaman langsung, seperti praktek, ke laboratorium, peragaan, observasi, dan unsur kinestetik lainnya. Nah, pertanyaan ini juga dapat menjawab pertanyaan dari Yordan, yaitu masing-masing siswa memiliki cara atau gaya belajar tersendiri. Bagaimana berbagai macam karakter yang ada pada siswa membentuk gaya belajarnya sendiri. Apa yang kita lakukan sebagai pengajar untuk melaksanakan pembelajaran dengan keberagaman pembelajaran tersebut. Yang dapat kita ambil contoh, ya dengan auditif kan kita bisa menggunakan ceramah dan penjelasan guru. Terus untuk tipe visual, kita dapat menggunakan gambar, poster, dan untuk kinestetik dapat menggunakan pengalaman langsung seperti praktik. Nah, peran guru di sini yaitu dapat mengkolaborasikan dari 3 tipe itu agar terjadi pembelajaran yang interaktif, yang aktif, dan inovatif, sehingga siswa dapat mengerti tentang materi yang sedang dipelajari. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan, silakan. Baik, izin menambahkan. Sebelumnya maaf Opten karena jaringannya kurang baik. Ini saya akan menambahkan dari jawaban yang Fahmi. Jadi seiring berjalannya waktu, peserta didik akan terbiasa dengan beberapa metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik tersebut. Dan juga dengan seiring berjalannya waktu, peserta didik akan menemukan gaya belajar mereka sendiri yang pastinya sesuai dengan kesukaan dan yang pasti minatnya. Seperti yang pernah kita alami saat masa sekolah juga, bahwa guru tidak berfokus pada satu siswa saja. Jadi guru tersebut memakai beberapa metode gaya belajar seperti ada yang visual, auditif, dan kinestetik juga. Nah, nantinya siswa itu sendiri yang akan menempatkan diri bahwa mereka cocok dengan gaya belajar yang seperti apa sih. Terima kasih. Ya, dipersilakan bila ada yang menambahkan atau mungkin mengkonfrontasi begitu atau menyanggah. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Atau ada yang ingin menambahkan begitu? Yang lain, teman-teman, Lisna? Ya, Bapak mau izin menambahkan pertanyaan dari Najril. Ya. Mungkin sistem yang kayak gini atau gaya belajar yang kayak gini tuh banyak dilakukan oleh guru-guru yang udah lama gitu. Dan ini tuh bukan terjadi di jenjang sekolah dasar aja, tapi SD, SMP, SMA pun masih banyak guru-guru yang menggunakan media pembelajaran atau sistem pembelajaran lama. Mungkin kalau misalkan sistem pembelajaran setahun, 2 tahun, 3 tahun dipakai, nggak apa-apa lah gitu ya. Cuman kalau misalkan 10 tahun terus dipakai tanpa modifikasi sedikit pun, jadinya kan kayak monoton terus ya dari angkatan ke angkatan. Solusinya kayak gimana? Mungkin setahu saya pribadi, dari pemerintah sudah banyak pelatihan-pelatihan yang mengakomodir guru untuk mereka belajar sistem pembelajaran yang baru, gaya belajar yang baru. Terus mungkin semoga ya kita bisa jadi pengembang kurikulum yang bisa nantinya mengakomodasi mereka, guru-guru yang mungkin udah lama yang tidak bisa mengganti sistem pembelajarannya, bisa kita bisa kita akomodir gitu supaya sistem pembelajaran itu bisa diperbaharui sesuai dengan zaman yang ada, sesuai dengan keinginan generasi Z yang sekarang kayak teknologi dan yang lainnya gitu. Terima kasih, Pak.
Ya, pendekatan teknologi dan critical thinking ya, kalau generasi Z itu ya, generasi rekan-rekan sekalian itu. Karena proyeksinya 5-10 tahun ke depan tuh kalian ini akan jadi calon pemimpin menggantikan yang ada sekarang, generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial dan sebagainya itu. Nah, oleh karenanya sangatlah penting ya untuk teman-teman ini tidak hanya matang secara intelektual, akan tetapi juga secara sikap begitu. Sikap itu artinya ya menjadi pribadi yang disiplin, tak bertakwa, berakhlak mulia dan sebagainya. Itu memang terkesan klise, akan tetapi memang betul bahwa ilmu tanpa didasari iman itu ya kita lihat pada saat sekarang ini di mana saja ya, tidak hanya di skupnya di Indonesia begitu, menjadi lesson learn untuk saya sendiri dan semuanya bahwa akhlak itu juga penting. Oleh karenanya banyak kita lihat di negara kita khususnya ya, tanpa di pemerintahan periode siapapun ya, kita tidak melihat atau tidak menjudge pada pemerintahan periode tertentu, tapi memang berlaku secara umum ada tindakan pidana korupsi dan sebagainya. Nah, oleh karenanya kenapa K13 itu yang ditekankan lebih pada critical thinking, kemudian pada pembentukan karakter, kemudian didukung dengan revolusi mental, ya harapannya pribadi teman-teman ini, calon-calon pemimpin ini tidak hanya menjadi seseorang atau individu yang berilmu tinggi, tapi juga berakhlak mulia, gitu, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing dan nilai-nilai universal yang berlaku adat ketimuran kita begitu. Ya, tadi baru pertanyaan nomor 1 ya. Ada yang menambahkan kembali, teman-teman? Belum ya. Teman-teman suka nonton YouTube nggak sih? Maksudnya suka nonton subscribe. Saya yakin lebih suka di nonton YouTube atau nonton akses Instagram. Instagram, Pak. Oh, Instagram ya, oke. Ya, Pak. Oh, Instagram, baiklah. Oh, jadi preferensi ke YouTube, contohnya nonton YouTube channel seperti mungkin seperti podcast jadi Corbusier itu, preferensi teman-teman bagaimana? Apakah suka nggak atau biasa atau bagaimana? Suka banget, Pak, kalau podcast komedi. Suka juga, Pak. Oh, gitu. Tapi tergantung materi yang ada. Tergantung kalau teman-teman pernah dengar Habib Jafar nggak? Pak. Habib Jafar? Iya, Pak. Nah, itu preferensi ya. Tapi kalau saya sarankan teman-teman nonton deh. Jadi pendekatan beliau itu Islamnya Islam moderat begitu. Ini lintas agama loh ya. Ini nggak harus Islam ya. Kita mengambil ibrah atau ilmunya itu tidak dari mempersempit dari sisi agama. Tapi kebetulan karena saya Muslim begitu, dan nilai-nilai yang diangkat beliau itu adalah terkait tidak hanya dari sisi religiusitas, tapi juga dari sisi intelektualitas begitu. Menurut saya sangat mendidik ya. Jadi bagaimana kita seorang Muslim itu tidak hanya mendapatkan mempelajari agama ini sebagai warisan, tapi betul-betul mengetahui core-nya agama ini dan nilai-nilai universal yang berlaku umum, contohnya seperti toleransi, kemudian moderasi dan sebagainya itu. Kalau teman-teman pernah tahu beliau Habib Jafar, mungkin bisa menjadi tontonan yang yang bisa mencerahkan.
di sana juga dibahas tentang isu-isu yang sifatnya sensitif ya, sebagai contoh, kenapa Islam itu diasumsikan itu dengan terorisme, tindakan kekerasan. Kenapa Islam itu dipandang sebagai agama yang patriarki, atau kenapa ada isu-isu yang menganggap bahwa Islam itu merendahkan wanita begitu. Itu dijawab semuanya di sana. Jadi memang ada hal-hal yang berbau sensitif, tapi terjawab di sana begitu. Ilmunya dapat, agamanya juga dapat begitu. Karena kan kita sekarang tuh kan hidup di zaman teknologi dan sumber informasi itu banyak sekali ya, dan segala macam sumber itu pasti membawa kepentingan begitu. Nah, oleh karenanya kita sebagai seorang user harus pandai-pandai bisa memilih informasi yang jangan sampai jarimu itu lebih cepat daripada isi kepala begitu. Kira-kira seperti itulah. Tapi pernah baca begitu tentang Habib Jafar. Maksudnya pernah akses, pernah mendengarkan, atau belum sama sekali? Belum. Saya suka banget, Pak. Siapa ini? Niken. Oh, Niken, oke. Ini saya hanya memberikan opsi begitu, tidak mengarahkan, tidak mempengaruhi, tidak apapun. Tapi kalau teman-teman ingin perspektifnya itu lebih terbuka dari sisi religiusitas dan sisi akademisi, saya sarankan menilik terkait Habib Jafar. Di sana juga beliau menjawab terkait teori evolusi begitu. Bagaimana membangun moderasi, bagaimana membangun toleransi beragama dan sebagainya. Indahlah menurut saya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebentar, saya ingin menambahkan, ini waktunya sudah jam, nanti Pak, cukup. Maaf. Ya. Untuk yang pertanyaan dilontarkan ke kelas B, izin menjawab dulu. Tadi belum terjawab. Oh iya, silakan. Oke. Untuk Miftah, silakan Miftah. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan Rian Mizar, cara kita mengetahui gaya belajar orang itu beda-beda, tentunya kita bisa cek karakteristik dari 3 gaya belajar tersebut, dan bisa kita kategorikan diri kita ke yang mana. Nah, cara guru untuk menyikapi perbedaan itu di dalam kelas, bisa dengan guru itu selain menyediakan media pembelajaran yang harus bisa mencakup semua indera, juga bisa memilih pilihan-pilihan kegiatan pada siswa yang sesuai gaya belajar mereka. Juga guru harus memberi pemahaman pada siswa bahwa gaya belajar itu adalah hal yang normal. Maka guru tidak akan mendesak siswa untuk segera paham terhadap suatu materi hanya dengan menggunakan satu cara saja, bisa dengan beberapa cara lainnya. Mungkin hanya itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang akan dijawab oleh Regina. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang dilontarkan oleh Dwi Mayang tentang gaya belajar yang cocok bagi penyandang disabilitas untuk di sekolah umum. Ya, mungkin ini sebuah isu yang sedang atau pernah hangat sebelumnya dan menjadi kontroversi dari tahun ke tahun. Tapi sebenarnya jika kita telah kembali, sekolah umum sendiri kurang tepat bagi penyandang disabilitas, terutama tunarungu ataupun tunanetra. Karena membutuhkan beberapa media belajar yang khusus tergantung kebutuhannya, dan juga ada sekolah belajar yang dibuat terus. Sekolah luar biasa yang dibuat terus dan dapat memandang masalah tersebut dengan lebih baik. Tapi kita ambil saja kemungkinan di mana tidak ada sekolah seperti itu di daerahnya dan tidak ada pilihan lain. Maka yang harus dipersiapkan terutama di sekolah itu ialah media pembelajarannya terlebih dahulu, yang disesuaikan dengan karakteristik oleh kebutuhan. Selain itu juga kita membutuhkan guru pendamping yang dapat menemani murid tersebut, karena kan mungkin karena disebut kebutuhan khusus, makanya guru pendamping ini adalah guru yang memenuhi kebutuhan khusus tersebut. Selain itu, gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhannya.
Mungkin gaya belajar sendiri harus bisa diterapkan, itu tidak menggunakan satu gaya belajar saja, seperti menggunakan juga audio atau visual secara bersamaan. Karena misalkan tunarungu itu tidak bisa mendengar, berarti gaya belajarnya menggunakan gaya belajar visual. Tapi bisa juga disandingkan dengan gaya belajar audio agar murid-murid lain juga dapat memiliki efek yang sama seperti yang tunanetra, bisa menggunakan menggunakan audio visual juga yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Asalkan tidak hanya menggunakan satu gaya belajar saja, yang terutama murid yang memiliki disabilitas itu tidak dapat mengikuti. Mungkin segitu. Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih juga Regi. Untuk pertanyaan yang terakhir akan dijelaskan oleh Resi. Silakan Resi. Sebelumnya apa terdengar? Sudah terdengar jelas. Saya akan menjawab pertanyaan Silvi ya. Mungkin cara belajar tepat untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran tanpa adanya teknologi dengan cara guru mengajar yang diharuskan lebih interaktif dan banyak melibatkan siswa dalam proses pembelajarannya, seperti memberikan tebak-tebakan atau hiburan, sehingga siswa terpacu dan berminat untuk ikut serta dalam pembelajaran meski harus tanpa adanya teknologi yang dipakai. Mungkin segitu dari saya ya. Oke, baik. Apa jelas untuk Silvi? Jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi semua pertanyaan sudah terjawab ya. Kami kembalikan ke Pak Budi untuk menambah lagi. Ya, terima kasih. Tadi yang saya kira sudah terjawab semua ya secara umum ya. Bagaimana guru itu menangkap, bagaimana guru itu merespon, maksud saya, merespon keadaan di mana bahwa setiap individu itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda begitu. Kemudian dimasukkan dalam sistem kelas. Nah, kalau kita berbicara sisi keadilan, kemerataan bisa mengcover semua itu mustahil ya. Tidak akan mungkin bisa memuaskan semua orang. Apapun profesi kita, apapun bidang yang kita geluti itu pasti like dislike, agreement disagreement, suka tidak suka, puas tidak puas, itu pasti ada, pro kontra itu pasti ada. Tapi setidaknya kita memenuhi standar minimal dan kecenderungan yang berlaku secara umum atau kebanyakan begitu, porsi yang secara umum dilakukan. Nah, kalau kita bicara tadi, yang bisa dilakukan guru adalah memang sebetulnya ada mekanismenya ya di dalam guru. Di guru itu ada mekanismenya. Sebagai contoh ada yang namanya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Nah, di sana itu guru bisa berdiskusi terkait sebaran materi ya, sebaran materi yang di breakdown berdasarkan kurikulum, kemudian kurikulum diturunkan menjadi silabus diturunkan menjadi RPP, dan RPP kemudian dilaksanakan guru dalam proses pembelajaran. Nah, gaya belajar atau gaya strategi pembelajaran yang kemudian ditangkap siswa menjadi gaya belajar mereka disesuaikan dengan pokok bahasan atau topik pembelajaran yang disampaikan oleh guru begitu. Nah, umumnya agar bisa mengcover, maka dalam satu RPP itu terpecah menjadi beberapa pertemuan. Bila contohnya materinya padat, maka yang pertama itu pengenalan secara konseptual dulu, teoritis. Nah, teoritis maka yang bisa dilakukan guru adalah umumnya pasti ceramah, auditori ya, ceramah begitu, ekspositori. Kemudian setelah itu, setelah ceramah, maka hal yang bisa dilakukan guru untuk pemenuhan atau bisa mengcover gaya belajar yang berbeda selanjutnya adalah
dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini bisa bermacam-macam ya, bisa bentuknya visual, ataupun objek, benda, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana seandainya siswa tersebut merasa belum bisa menerima begitu, oh, ini saya tidak bisa menerima dengan gaya pembelajaran seperti ini, dengan model atau strategi pembelajaran yang disampaikan oleh guru ini. Nah, kemudian ada yang disebut dengan tutor sebaya, kemudian pekerjaan berpasangan, pekerjaan berkelompok, pekerjaan individu, take home assignment. Nah, itu adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh guru atau pengajar atau pendidik agar bisa memenuhi gaya belajar oleh siswa yang mungkin belum bisa tercover ya, atau belum diperoleh di kelas klasikal oleh guru secara mainstream begitu. Nah, dengan gaya tadi seperti itu atau siapa yang disampaikan, oh saya lebih cenderung suka berkelompok Pak. Nah, itu dengan gaya belajar berkelompok, maka secara tidak langsung guru juga memberi keleluasaan ya, untuk siswa belajar sesuai dengan gayanya begitu, sesuai dengan preferensinya. Nah, kemudian kalau kita hubungkan tadi dengan yang menarik tadi, ada gaya belajar di kelas biasa ya, di kelas reguler, akan tetapi di dalamnya itu ada anak berkebutuhan khusus. Nah, itu apa yang bisa dilakukan oleh guru? Bagaimana contohnya dia itu tuna wicara, kemudian atau tuna daksa, tuna grahita, dan sebagainya, teman-teman yang berkebutuhan khusus itu bisa mengikuti pembelajaran secara lancar begitu, tidak memenuhi hambatan yang signifikan, padahal secara umum teman-temannya itu dalam tanda kutip tidak memiliki kekurangan secara fisik. Nah, oleh karenanya ada pemerintah program yang disebut dengan program inklusi ya, kalau teman-teman pernah mendengar di situ. Nah, program inklusi tersebut adalah program di mana pemerintah memberikan akses pendidikan bagi siswa peserta didik ya, bagi peserta didik usia produktif sekolah begitu, untuk menempuh pendidikan di jenjang baik di TK, di jenjang dasar, menengah maupun tinggi, yang dicampur dengan mereka dicampur di kelas umum begitu. Memang perlu perlakuan khusus ya, tidak bisa semua sekolah itu melaksanakan program ini. Tidak bisa semua sekolah itu mengimplementasikan program inklusi. Jadi ada beberapa faktor yang menentukan, sebagai contoh kesiapan sarana prasarana, kesiapan tenaga pengajar, dan sarana pendukung yang lain. Sebagai contoh, untuk kesiapan tenaga pengajar itu mereka guru-guru yang terbiasa mengajar siswa yang dalam tanda kutip normal secara fisik itu harus bisa mengakomodir, harus bisa memberikan ruang atau space bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ya lewat pelatihan bagaimana mengajarkan mereka-mereka yang berkebutuhan khusus tersebut. Sebagai contoh, bagi mereka yang mungkin, mohon maaf, ada kekurangan dalam penglihatan, maka yang ditonjolkan dalam sesi pembelajaran lebih pada auditori ya. Kemudian apa yang dilakukan guru seandainya harus memaparkan hal-hal yang berbau visual. Nah, kalau ada hal yang berbau visual, maka itulah pentingnya dari tutor sebaya. Jadi harus ada teman yang bisa membersamai, mendampingi selain daripada guru, sehingga apa yang menjadi kebutuhan siswa itu bisa tercukupi. Apakah ini mudah? Tentu tidak. Banyak tantangan, banyak hambatan yang
ada, akan tetapi dengan kerjasama berbagai pihak, kemudian juga proaktif baik dari seluruh warga sekolah, tentunya bukan hal yang mustahil begitu. Dan memang sudah berlaku di sekolah yang secara umum sekarang ya, baik di lintas pendidikan baik dasar, menengah maupun tinggi itu dengan konsep itu inklusi, sekolah inklusi. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang sekolah inklusi? Apakah ada teman sekelasnya yang mungkin berkebutuhan khusus dulu dalam satu kelas? Ada, Pak. Siapa ini? Juli? Iya, Pak. Dulu saya waktu SD itu ada kelas khusus untuk anak inklusi gitu, Pak. Ya seperti itu ya kurang lebih. Jadi kelas inklusi itu muncul agar untuk menghilangkan stigma diskriminasi begitu sebetulnya. Stigma kalau kita melihat dulu kan dibedakan ya, sekolah yang berkebutuhan khusus dan umum begitu. Nah, kan tetapi kalau kita melihat bahwa persamaan hak dan hak atas pendidikan begitu yang termasuk dalam undang-undang tidak boleh adanya diskriminasi sosial begitu, maka diberikanlah akses terkait persamaan pendidikan di jenjang umum bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi memang dengan kriteria tertentu ya, tidak semua yang berkebutuhan khusus diterima karena akan menjadi bumerang tersendiri bagi guru, bagi siswa tersebut itu sendiri bila semua siswa yang berkebutuhan khusus tanpa melihat kebutuhannya itu langsung diterima. Nah, yang umum diterima adalah anak autis begitu ya. Yang seleksi ya seperti itu. Memang bukan artinya anak itu bermasalah, bukan ya. Memang yang namanya anak berkebutuhan khusus ya memang butuh penanganan khusus. Ya kira-kira seperti itu ya. Tambahan dari saya tadi secara umum memang sudah terjawab ya, pertanyaan dari Nazri, dari Adi, dari Yordan, dari Rian Nizar, dari Silvi, dan dari Dwi Mayang terkait gaya belajar ya, mulai dari definisi, kemudian faktor yang mempengaruhi, kemudian apa hubungannya dengan prestasi belajar ya. Memang gaya belajar itu erat kaitannya dengan pada endingnya sebagai tujuan akhir pembelajaran adalah prestasi belajar. Nah, prestasi itu diukur dari tes ya. Akan tetapi prestasi di sini kalau kita lihat dari sisi penilaian yang berlaku di tempat kita kan ada 3, ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, memang domain utama masih pada ranah kognitif ya, penilaian. Artinya sebagai landasan seseorang itu dinyatakan berhasil atau tidak, memenuhi target atau tidak, itu ukurannya semuanya masih dominan pada ranah kognitif. Kira-kira secara umum seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Bapak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Iya, ini mungkin masih sedikit keluar, tapi masih nyambung juga sih. Jadi gini Kak, sebenarnya gimana sih caranya supaya kita tuh bisa cepat dalam belajar? Nggak, maksudnya gimana ya? Jadi saya sendiri nih ya Pak, saya sendiri itu punya masalah dalam belajar. Masalahnya itu suka lama gitu Pak. Jadi di awal nih misalnya dikasih tugas, saya tuh kayak nyari-nyari kesana kemari dulu, lama dulu, kayak lama dulu nyari informasi dulu. Terus habis itu saya ini kan kayak burn out gitu, saya udahan, itu pun nggak dapat apa-apa. Nah habis itu saya berpikir lagi, oh ternyata jalannya harus kesini dulu nih, baru saya bisa ngerjain. Lama gitu Pak, jadi makanya kalau misalkan ada kelompok diskusi gitu, saya tuh nggak bisa langsung ngomong, kayak ngedengerin aja.
Terus nggak bisa berpendapat juga. Susah. Gimana Pak caranya supaya saya tuh bisa kayak critical thinking gitu Pak? Oke. Nah, memang balik lagi itu bisa ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya kenapa seseorang itu bisa mengambil cara yang berbeda begitu. Nah, oleh karenanya ada yang disebut dengan gaya belajar dan cara belajar. Begitu. Kalau cara belajar kan lebih bagaimana mengolah informasi. Begitu. Nah, orang mengolah informasi itu kan ada yang berbeda-beda. Contohnya Nabila. Nabila ini sebagai contoh ya. Nabila dalam cara belajarnya dalam mengolah informasi yang masuk itu langsung diproses begitu saja. Langsung ditelan gitu contohnya. Langsung ditelan ya ngerti saya ini ya sudah pokoknya ini gitu. Tapi ada orang yang dia itu lebih kritis. Dia memandangnya dari berbagai macam sisi dulu, dianalisis dulu. Kira-kira ini apakah relevan atau tidak, apakah ini sesuai atau tidak. Dia meninjau dari berbagai macam aspek. Nah, ini nanti masuknya ke karakter ya sebetulnya. Apakah ini salah, apakah ini merupakan kekurangan? Tidak. Ini bukan kekurangan, ini bukan kesalahan, ini bukan sesuatu hal yang contohnya khusus, artinya butuh penanganan khusus, tidak. Ini lebih pada bagaimana seseorang itu memproses dan mengolah informasi begitu. Nah, erat kaitannya dengan cara belajar ya. Kalau gaya kan tadi sudah dijelaskan bagaimana dia menggunakannya, tapi kalau cara belajar ya setelah dia tahu, kemudian dia itu memprosesnya bagaimana, mengolahnya. Nah, kalau Irna itu kecenderungannya lebih, contohnya diserap semua, tapi pada akhirnya tidak menemukan apa-apa, kemudian ditinggal gitu saja ya contohnya ya. Kok saya nggak menemukan apa yang saya inginkan ya, itu balik lagi bahwa Anda itu kecenderungannya bisa dilihat dari psikologis klinis ya sebetulnya. Karena dari cabang ilmu pendidikan itu kan ada ilmu pendidikan, ada psikologi pendidikan, ada psikologi klinis, ada bimbingan dan konseling dan macam-macam begitu ya. Tapi sedikit yang saya tahu itu lebih pada Anda itu tipe yang pemikir begitu. Anda itu tipe yang pemikir itu artinya kan bisa bermacam-macam ya. Pemikir itu bahwa Anda nanti kecenderungannya menjadi pribadi yang perfeksionis contohnya. Tidak gampang berpuas diri gitu. Apakah ini sesuatu hal yang kurang? Apakah ini sesuatu hal yang mungkin menjadi malah catatan yang kurang baik? Tidak. Sesuatu hal yang pada porsinya, asalkan tidak berlebihan, itu merupakan hal yang baik. Asalkan semuanya tidak berlebihan. Asalkan semuanya tidak berlebihan ya. Karena bila nanti berlebihan, contohnya Anda berlebihan terlalu, contoh mengambil keputusan, mengambil kesimpulan, Anda terlalu meninjau dari segala sisi, kemudian Anda tidak segera memutuskan, maka Anda tidak akan menghasilkan apapun gitu jadi. Nah, nanti akan efeknya adalah Anda menjadi seorang yang pemikir, tidak berani mengambil resiko. Ya seperti itu nanti endingnya, dan Anda akan stuck pada satu titik begitu. Nah, tapi pada prinsipnya itu bukan, bila kadarnya itu tidak berlebihan ya, tidak berlebihan, maka itu akan menjadi potensi bagi Anda. Nah, potensi bagi Anda nanti saat contohnya ya di semester 7 nanti akan ada yang disebut dengan penjurusan atau pendalaman. Ada pendalamannya di bidang sistem informasi manajemen, ada bidang kurikulum, ada bidang media begitu. Nah, saat Anda dengan Anda memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, kemudian Anda memiliki kemampuan untuk menganalisis suatu hal itu dari berbagai macam sudut pandang, maka akan menjadi karunia bagi Anda, maka benefit bagi Anda. Karena saat Anda melakukan analisis, Anda bisa memotret dari berbagai macam sisi. Nah, itu akan yang dibutuhkan seorang analis. Dalam hari ini adalah seorang analis kurikulum namanya. Oh, kalau kita menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan itu, kita bisa melihat analisis kekuatan dan kelebihan itu dari berbagai macam sisi, sehingga nanti endingnya apa yang
kerucut hasilnya itu merupakan hal yang dibutuhkan, hal yang memang selama ini menjadi pertanyaan semua orang, out of the box begitu artinya. Nah, endingnya akan menjadi seorang visioner ya, karena Anda berpikir jarang orang yang berpikir dari sudut pandang tersebut begitu. Tapi balik lagi semua itu dalam kadar yang normal ya, artinya tidak berlebihan. Tapi kalau Anda berlebihan, sesuatu hal apapun yang berlebihan itu tidak akan baik. Berlebihan secara intelektualitas juga tidak baik, berlebihan secara religiusitas juga tidak baik. Makanya semuanya harus dalam tataran yang seimbang. Bagaimana bisa seimbang? Bisa seimbang dengan kita melakukan diskusi, dengan kita melakukan sharing, dengan sharing, dengan diskusi. Itu bisa menjadikan kita mempunyai sudut pandang yang lain. Kita tidak menjadi autokritik, anti kritik maksudnya yang anti kritik, sehingga yaitu hasilnya menjadi hal yang sifatnya membangun bagi semua orang. Kira-kira seperti itu Irna. Tapi pada dasarnya jangan khawatir ya, itu bukan sesuatu hal yang harus di-underline bahwa ini ketuhanan. Selagi Anda bisa mengubahnya menjadi hal yang tidak berlebihan, Anda bisa memaksimalkan potensi tersebut, maka akan menjadi karunia bagi Anda. Dan juga teman-teman yang lain, contohnya Januar, Nabila, atau Ihsan, atau Dito, pasti semua teman itu punya potensi masing-masing, punya kecenderungan dan potensi masing-masing. Nah, potensi itu bisa dimaksimalkan dan dimaksimalkan asalkan tidak berlebihan. Intinya jangan berlebihan. Oh, saya jadi ingat sesuatu ya. Teman-teman di sini ada yang mau ini, nanti saya share ya. Jadi saya ada kenalan nanti bisa dikepoin dulu ya. Namanya iGuru ID. iGuru ID. Nanti bisa dikepoin Instagramnya, YouTube-nya dan sebagainya. Bagi yang ingin iseng-iseng magang ya, contohnya magang ini dapat ilmu, dapat pengalaman, nanti bisa kontak saya. Itu kayak sejenis startup ya, startup yang bergerak dalam bidang pendidikan. Jadi teman-teman bisa dapat pengalaman nanti di sana. Kalau ada yang mau berminat ya, nanti bisa japri saya Pak. Bisa dikepoin dulu. Kalau sudah kepo, contohnya tertarik. Kalau sudah tertarik, nanti saya list ya. Yang mau ikut bisa magang itu sebulan di sana. Nah itu program iGuru ID adalah program tagline banget lah. Intinya bagaimana menyediakan perangkat pembelajaran bagi guru, media pembelajaran, memberikan pelatihan-pelatihan begitu. Nah itu nanti sebetulnya ini pengalaman karena Anda baru di semester 1 mungkin belum terlalu kelihatan ya, tapi setidaknya bisa buat bekal nanti di semester. Oh, saya sudah ada bayangan nih nanti besok semester 6 atau semester 7 saat mau penjurusan atau pendalaman, saya mau ikut program ini saja, contohnya di program kurikulum atau di media atau sebagainya. Nah, silahkan dikepoin dulu, nanti kalau berminat bisa japri saya. Nanti contohnya kalau kuotanya berapa, nanti coba saya seleksi dulu. Magangnya itu sebulan, dengan catatan satu komitmen buat Anda bisa membagi waktu ya, tidak mengganggu perkuliahan Anda. Ini kebetulan ada kakak kelas yang dari semester 2018 sih. 2018 semester 3 ya berarti. Semester 5. Semester 5. Ya, semester 5. Nah, itu juga ada yang ikut bergabung. Kalau semester 5 kan sudah waktunya ya. Nah, kalau teman-teman ada yang tertarik, kebetulan itu kayak startup punya teman saya yang kebetulan juga dosen di UNES, dosen backend di sana. Nah, nanti bisa kabar-kabar. Jadi kalian bisa menyalurkan nih energi-energi yang berlebih ini. Energi-energi yang berlebih karena selama masa daring ini ya. Seperti ini, situasi ini sudah mulai akan normal ya. Kalau saya lihat-lihat, mungkin semester depan sudah kelas
luring sepertinya ya. Tapi kita lihat perkembangan seperti apa. Semoga grafik COVID-nya menurun terus. Ya, ada bagaimana? Ada yang ditanyakan kembali tadi, Irna? Belum ya, oke. Ada yang lain teman-teman? Cukup. Untuk PJ, apakah sudah di screenshot dan presensi serta monitoring pertemuan kita hari ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Belum? Kalau belum ada, saya kira kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Bila ada pertanyaan yang lain atau ada hal yang belum jelas, nanti bisa dilanjutkan via Japri atau di grup. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya pada pertemuan hari ini. Kita berikan aplaus dulu untuk kedua kelompok, teman-teman. Iya, terkait gaya belajar ya dari kelas A dan kelas B. Untuk para peserta juga sudah saya, untuk daftar kenalnya juga sudah saya catat begitu. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga lekas ketemu di luring ya, biar lihat oh ini Adi seperti ini loh. Oh Tegar, oh Juli, oh Abdul Rafiq, Meyasya, Lisna, Safia, dan teman-teman sekalian bisa terlihat aslinya ya, Siti, Esa, dan yang lain-lain. Saya kira cukup. Marilah kita tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.